Halo teman-teman, kali ini aku akan buat dokumentasi video kehidupanku sebagai seorang working mom of two di Jakarta sendirian sebelum aku menyusul suamiku pulang ke kampung halamanku. Mungkin dengan adanya video ini bisa memberikan pesan kepada ibu-ibu lain di luar sana bahwa kita sama-sama berjuang, kalian tidak sendirian, dan setiap ibu pasti melewati fase yang sangat sulit ini. Dan aku yakin di saat anak kita udah besar hati, pastinya kita akan mau mengenang fase ini lagi. Halo, selamat pagi. Sekarang ini udah jam 1 malam dan aku di kamar mandi buat opening video dan sedikit informasi untuk video ini. Jadi anak-anak sekarang udah pada tidur. Dedek umurnya 3 bulanan dan Kaiden umurnya berarti sekitar masih 2 tahun pas gitu ya, 2 tahun lebih beberapa hari. Nah, aku berencana untuk membuat kompilasi video dalam beberapa hari, sekitar beberapa bulan ini, karena ini titik tercapai yang mungkin tidak akan berulang lagi dalam hidupku, karena belum rencana nambah anak, cukup dengan 2 saja. Dan ini momen-momen yang kurang tidur, harus menyusui, harus bagi waktu dengan 2 anak, harus kerja, cuma ada 1 suster, anakku juga yang gede harus masuk daycare. Pengalaman yang sangat langka dalam hidup kita semua. Dan dan suami juga harus kerja di luar kota. Nanti mungkin dalam beberapa bulan aku akan menyusul, tapi artinya sebelum aku menyusul aku masih sendirian mengurus semua hal ini. Aku mau dokumentasiin kira-kira momen saat ini itu apa aja rutinitas aku, dan nanti bisa aku kenang pada saat misalnya anak-anak udah besar dan aku dulu pernah ngurusin mereka pas bayi itu sesusah apa sih gitu. Dan jujur ini tercapainya ya, karena hampir tidak tidur kayak sekarang ini. Tadi malam aku boboin si Koko itu sekitar jam 8 udah masuk kamar, 8 malam. Gosok gigi, bacain buku cerita, terus proses boboin dia yang mungkin jam 9-an ya, dia baru bobo dan aku ikut tertidur. Kemudian dedek baru dimasukin oleh suster ke kamar itu jam 11 malam. Untungnya si Koko nih kalau udah tidur dia sampai pagi, gak jarang banget dia akan bangun gitu. Si Dede jam 11 malam masuk ke kamar, itu aku DBF itu dan sendawain jam 12 baru selesai. Habis itu aku kosongkan PD, perah pakai tangan, itu sekitar 12:30 baru selesai. Nah, habis itu aku siapkan barang-barang si Koko untuk daycare besok, 3 setel baju, pampersnya aku bawain 6 tapi selalu kepakainya 4. Habis itu susu UHT 3 botol, tapi memang aku minta untuk daycare kasih 2 botol aja, 1 untuk cadangan. Nanti jam 5 aku harus bangun untuk masak sarapan pagi Kaiden si Koko, karena di daycare itu cuman ada roti, biskuit atau sereal untuk sarapan paginya. Makan siangnya sangat-sangat cocok. Terus malamnya harusnya dijemput sebelum makan malam, jadi tidak ada makan malam. Tapi karena aku kerjanya agak jauh ya di rumah, jadi aku titipkan makan malam untuk diberikan seenggaknya seberapapun yang Kaiden mau lah gitu. Kaiden nangis, apa dia dengar kali suara aku ya? Nah, sekarang aku mau
tidur mungkin dapat 1 jam aja sampai jam 2 sebelum Dedek minta susu lagi. Nanti kalau bisa tidur mungkin selanjutnya dari jam 3 sampai jam 4 susu lagi. Jam 5 udah harus bangun. Biasanya kalau udah jam 4 bangun, masih bangun jam 4, itu susah untuk tidur lagi ya, karena jam 5 udah harus masak buat si Koko gitu. Kita kecil-kecil suaranya karena baru habis mandi. Sekalian pakai skincare dulu ya. Skin TV paling cocok yang ini sih. Kita bisik-bisik aja ya. Biasa aku pakai ini tapi udah mau habis, jadi pagi hari doang baru aku pakai. Sekarang nggak apa-apa deh pakai itu. Terus terakhir ini oil supaya nggak berjerawat dan tidak kering. Aku paling cocok sama oil ini yang acne treatmentnya Beauty Lab. Cuma bisa skincare malam begini karena mereka semua lagi tidur. Sedangkan kalau pagi-pagi sebelum ke kantor itu baik cuma semprot dalba aja. Begitulah ya. Masih untung masih bisa skincarean. Ini ada lemak-lemak ASI yang tersisa di kantong. Ini sayang banget ya kalau nggak diambil karena ini lemak buat Dedek. Jadi kita taruh lagi, kita pencet-pencet lalu kita tuang balik. Ada tumpah-tumpah sedikit, oke. Ini udah 100. Sudah 100 kita simpan. Lanjut ke botol berikutnya. Ini kalau bisa kita pencet-pencet dulu, tujuannya menyatukan lemak Hinmilk dan Flour Milk supaya tidak ada yang tersisa di dalam kantong. Ini BTW, ini kantong ASI adalah hasil perah selama di kantor dari pagi sampai sore. Kalau di rumah aku langsung tuang di botol supaya nggak susah mindah-mindahin kayak gini. Tapi kalau di kantor karena botolnya juga terbatas dan juga berat ya, jadi aku akhirnya prefer pakai kantong ASI dulu, baru nanti dipindahkan sesuai kebutuhan. Udah 2 lagi. Kita ambil lagi stoknya sedikit-sedikit dikeluarin ya, karena nanti takutnya basi kalau kelamaan di luar ruangan, di luar kulkas maksudnya.
aku akan kasih lihat hasilnya aja nanti ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Begini stoknya, yang di bawah sini udah 800 ml atau 80 ton untuk yang harus dihabiskan besok. Ini tambahan, ini aku sengaja atur 100 di depan supaya kalau nambah maka susternya ngambil dari sini. Dan ini udah mulai nyicil buat besoknya, jadi jangan dipakai gitu. Ini jadi sudah 1 liter tuh. Oke. Begini isinya, tas pompa dari bawah, kanan kiri samping semua ada es gel, karena di kantor tuh bakal lama, malam baru pulang ya kan, jadi harus ekstra banyak es gelnya. Ini buat kulkas gitu. Terus di bagian sini ada kantong asinya. Sini. Ada di kantor juga sih cadangan, dan di mobil juga ada. Pagi Kaiden, pagi-pagi makan snack karena disogok supaya mau minum vitamin D. Kaiden sekarang ke sekolah, ke daycare, ketemu Miss. Ayo kita antar Kaiden ke sekolah, ketemu Miss. Ya. Yuk. Siang. Aku sudah antar Kaiden ke daycare tadi. Dia pinter banget, udah nggak nangis lagi sekarang kalau tinggal di daycare. Digendong Missnya mau. Tapi dia udah hari ini sama kemarin 2 hari nggak mau kiss by aku. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau kiss by Missnya, kiss by orang lain tuh mau. Ya mungkin dia sebenarnya nggak mau ditinggal, tapi dia sudah nyaman di daycare sama Missnya, jadi dia nggak nangis gitu sih. Dan pagi ini tadi itu hampir semuanya kacau karena Dede semalam itu sampai jam 1.30 nggak mau tidur di bawah. Kokonya udah tidur, aku udah mandi malam. Akhirnya aku jemput, dikasih susu dia nggak mau. Akhirnya aku bacain cerita dulu 1 buku habis, baru dia mau DPF minum susu. Nah, udah minum susu, dia minum tuh dari jam 2 sampai jam 2.30 mau tidur. Akhirnya tidur, aku taruh di boxnya, dia gelisah, gerak-gerak terus dan mau nangis lagi gitu. Akhirnya aku gendong lagi. Aku pikir apa mau dikasih susu lagi, dia masih lapar atau sebenarnya apa. Begitu digendong langsung diam, tidur, enak banget di pundak gitu. Akhirnya mungkin aku pikir dia ini kan agak pilek Dede, jadi mungkin dia pengennya anget gitu ya, dia nggak mau dingin gitu. Mungkin di box kan dingin, cuma di selimut doang, sedangkan kalau di badan mamanya kan hangat ya. Akhirnya ya sudah, aku putuskan untuk taruh Dede tidur di kasur bareng aku sama kokonya. Sebelumnya nggak aku kasih sih, takutnya ketimpa sama kokonya karena Dede ini masih terlalu kecil sekali ya, belum bisa menggerakkan badannya sendiri gitu. Balik kanan kiri aja belum bisa dia, cuma bisa gerakan tangan sama kakinya doang. Tapi karena semalam kayaknya dia butuh kehangatan, akhirnya ya udah aku batasin kokonya itu dengan bantal dan ditutup selimut supaya nggak gampang gerak kalau ketendang kokonya. Dan aku di bagian sisi luar kasur gitu. Akhirnya dia tidur nyenyak banget, saking nyenyaknya dari 2.30 itu biasa dia bisa bangun tuh jam 4.30 karena kan udah 2 jam ya, maksimal jam 5-an lah gitu.
Taunya sampai jam 6 pagi dia nggak bangun, jadi aku juga nggak kebangun. Dan akhirnya susnya masuk ke kamar bangunin, nggak masak udah jam 6 gitu. Wah, kaget, sekaget-kagetnya udah jam 6 belum masak. Biasanya itu jam 5.30 lah paling telat masak. Sedangkan ini PD full kanan kiri ya kan, harus dikosongin. Dan dedek juga harusnya sudah haus karena udah 4 jam berarti kan ya. Tapi kalau nggak masak kok nggak ada makanan, nanti makan pagi sama makan malam di daycare-nya. Kalau makan siang sih dapet ya dari daycare. Akhirnya udah aku tinggal semua, dedekku tinggal, perah ASI nanti aja. Aku masak dulu setengah jam 6.30 selesai. Aku siap-siapin barang untuk ke kantor sama ke daycare dulu, baru aku perah susu. Tapi dedek ini udah lapar ya kan, udah jam 6.40 tuh. Nah, sambil perah susu aku panggil susternya, nggak kedenger. Akhirnya aku telepon, diangkat. Akhirnya susternya datang, naik, aku suruh panasin susu botol aja. Setelah diangetin kasih minum dedek karena dia posisi masih tidur. Cuma kalau kita pancing dengan tangan kita mau minum susu nggak ke mulutnya gitu, dia ini ngecap mulutnya mau minum susu. Dia nggak nangis, cepet. Dan aku OTW ke kantor. Ini udah masuk tol, udah dipastikan telat. Biasa, maklum lah, mau gimana lagi ya kan. Ya udah, itu aja sih. Tol ini tuh, tol Makassar tuh begitu masuk ke tol aman, lancar, sampai ke tengah tol itu macet parah. Dan sebelum masuk tol, dari komplek keluar mau ke tolnya itu juga biasa macet parah. Hari ini enggak, hari ini lancar. Guys, kita sudah memasuki zona macet di hari ini. Ya memang kadang macetnya di sini sih, jalannya dikit-dikit aja. Nih, ini itu belum IKEA, belum sampai, jadi masih di sekitar Karawaci. Everyday traffic is like this. Rekor. Dapat segini guys. Kalau pagi emang banyak ya, karena biasa aku nggak sempet parah atau pompa sebelum pergi itu agak lama, berapa jam, jadi dapatnya banyak. Dan tadi seperti aku bilang, karena kalau nggak macet di komplek itu aku nggak sempet tuh untuk simpen AC di titik pompa yang biasanya. Jadi aku stop dulu biasanya setelah masuk gerbang tol, aku stop dulu di pinggir karena ada tempat memang untuk bisa stop, parkir bentar, masukin AC terus kita jalan lagi. Tapi karena tadi belum waktunya selesai pompanya dan udah lewat titik itu, maka kita pakai momen-momen seperti macet di dekat kantor begini di dalam tol. Tapi dia macetnya bisa berhenti banget tuh, berhenti atau majunya juga sedikit sekali. Itu bisa kita pakai untuk aktivitas seperti ini. Mau nggak mau ya kan, bagusnya sih jangan, tapi kan apa boleh buat ya kan, harus gitu. So
masukin susunya. Nah ini sekarang udah berhenti total, jadi berluasa untuk simpen susu. Kita lihat dulu ya, kadang tuh karena ini kantong asinnya itu yang tipe kecil 120 doang, jadi kadang nggak muat tuh, terlalu penuh sebenarnya, tapi it's okay, yang penting bisa ditutup. Ini kayaknya 150 sih kalau sepenuh ini, karena harusnya ini kapasitas 120 dan garisnya itu ada di sini, garisnya tuh sebenarnya di sini, tapi susunya tuh udah segitu, udah sini, harusnya segini, ini 150. It's okay, ini jalan tapi pelan ya, jadi cuma lurus doang dan pelan. Ini bisa kita pakai untuk aktivitas sederhana, tapi ini jangan ditiru ya, ini aku cuma untuk dokumentasi hidupku doang. Ya, aku pernah dan melakukan hal ini, rutinitasnya gitu. Satu sudah, baru sebelah lagi lanjut. Lebih enak sebenarnya kalau bisa berhenti, jadi biasanya aku cari tempat untuk bisa berhenti. Cuman kalau di tol ini kan nggak bisa berhenti ya kan, jadi biasanya pas ada tuh pas baru masuk tol, biasanya belum gabung ke jalan tol beneran. Nah di situ ada pinggiran yang bisa kita pakai untuk stop, tapi nggak bisa parkir ya, maksudnya nggak bisa parkir lama. Untuk begini mungkin kalau truk oke lah, untuk mereka tidur kalau ngantuk banget gitu bentar. Kalau ibu-ibu seperti aku ya ini isi AC. Nah ini sekarang agak lancar, jadi kita stop dulu, masukin AC-nya, kita tunggu sampai dia macet lagi ya. Oke nih, berhenti total, kita lanjutkan aktivitasnya. Berhenti total ini. Nah maju lagi, udah maju lagi, mulai maju lagi, udah selesai, pindahin ya. Halo, udah sampai di kantor, udah parkir, udah absen, dan saatnya kita masuk ke kantor. Ini jam 8.44, jadi absennya jam 8.40. Ini bawaan aku selama kerja ya guys. Ini tas yang paling besar, ini isinya ice gel dan beberapa botol ASI. Dan ini bakal makan siang. Terus ini isi sebenarnya alat pompa asinya, mesinnya, dan kain cover penutup asi. Tapi ini kembung karena ini juga ada sarapan yang ku buat barengan sama makanan Kaiden, dan juga ada kerupuk buat makan siang karena berceceran bawanya, jadi aku masukin ke dalam tas ini. Jadi aku cuma bawa 3 gitu, 3 aja udah berat banget. Jadi kalau pumping working mom pasti bawaannya banyak banget kayak gini. Okay, let's go to work. Belum berapa? buka, belum buka. Berapa? 10. Oke guys, ini gelap sekali. Sekarang itu hampir jam 7 malam dan aku sudah OTW di tol menuju ke rumah dan jemput Kaiden dulu. Oke. Ini kita jemput Kaiden ya.
Udah pick up Kaiden. Kaiden sudah ada di belakang. Nih, lihat Kaiden ya. Kaiden, siapa tuh? Kaiden. Mana nih? Nah, Kaiden. Kita pulang ya. Kata Miss makannya jago nih, pinter. Habis semua. Let's go, kita pulang. Pulang ya kok. Let's go. Let's go. Koko Kaiden mau ketemu Dede Stella di rumah, ya kan? Wow. Mami udah sampai rumah. Dede Stella. Cantiknya. Cantiknya Dede. Cantiknya. Dedek dan Koko. Kangen nggak Dedek sama Koko sama Mami? Kangen nggak? Aduh. Gemes sekali Dedek nih. Gemes sekali Dedeknya nih. Gemes. Koko jangan main tuh sabun. Tuh sabun Koko tuh. Sabun loh kok nggak enak langsung mulut. Sini, Koko tidur di air. Dedek ngintip maminya. Dedek ngintip maminya. Si Koko duduk di bantal. Dedek ngintip maminya. Dedek ngintip maminya. Uduk, joget. Joget. Sampai kok datang iklan semuanya penuh. Joget. Waduh, joget tuh. Waduh, Dedek hebat. Joget. Koko tadi juga joget ya. Tuh. Dedek sayang, joget. Dedek sayang, joget. Udah jam 9 lewat setengah 10 dan udah saatnya waktunya tidur. Sudah ganti baju, sikat gigi, minum susu. Dan sekarang tinggal waktunya tidur tapi nggak mau tidur. Begitulah satu hari full. Aku sekarang kegiatannya ini ya, Dedek masih popo. Poponya nyenyak sekali. Kalau Kaiden kadang-kadang kebangun-bangun mimpi kayaknya. Bye bye.